dalam membahas adzan ini nggih kula eling crita nggih. Cerita di dalam apa itu diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi nggih. Imam Al-Qurtubi menceritakan nggih, ada seorang muadzin yang terfitnah. Maka kita itu sesoleh apapun amalan kita harus hati-hati nggih. Hati itu harus dijaga, keikhlasan kita nggih. Mentauhidkan kita, keikhlasan hati kita kepada Allah, ibadah kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak suul khotimah. Yang terpenting itu suul khotimah. Orang-orang dahulu kelihatan soleh, bahkan ada penghafal Al-Qur'an, itu mereka ada yang suul khotimah, bahkan sampai ada yang murtad. Di zaman sahabat ada yang murtad. Maka definisi sahabat itu adalah orang-orang yang masuk Islam ya, orang-orang yang masuk Islam ya, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan mati dalam keadaan Islam. Itu definisi sahabat. Ya, maka ketika dia mati dalam keadaan kafir, dia murtad, maka dia tidak disebut sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan ada dulu itu ada sahabat dulu Dulu ada seorang sahabat yang murtad ketika dia pada masa Musailamah Al-Kadzab itu ada seorang sahabat yang diutus untuk mendakwai Musailamah Al-Kadzab, malah ikut Musailamah Al-Kadzab. Tertipu dengan apa? Dengan kedudukan. Dikai jabatan karo Musailamah Al-Kadzab. Maka kita itu tidak menutup kemungkinan jika hati kita tidak dibersihkan dari godaan-godaan nafsu, yakni berupa nafsu dunia, berupa apa? Jabatan, berupa harta, berupa wanita wong lanang Jadi jabatan, harta, wanita itu sangat berbahaya Sangat berbahaya jika kita tidak benar-benar membersihkan hati kita menghadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat dulu ada yang murtad karena kedudukan, dikai kedudukan karo Musailamah Al-Kadzab sing ngaku nabi itu, dia ikut Musailamah Al-Kadzab, dia rela murtad. Ada juga seorang tabi'in, yakni muridnya sahabat, dia penghafal Al-Qur'an. Diono tabiin ini untuk menjadi peringatan bagi kita, ben kita iki ketok soleh nek iso soleh lahir batin, ben gak suul khotimah. Jadi seorang tabiin muridnya sahabat ketika dia penghafal Al-Qur'an yakni Abdah bin Abdurrahim jenenge dia penghafal Al-Qur'an. Tabiin ini ketika pergi perang bersama pasukan menghadapi orang-orang Nasrani, dia melihat seorang wanita cantik orang Nasrani. Dia ini kepencut. Akhirnya didatangilah wanita Nasrani tersebut terusan dia menyatakan cintanya kepada wanita Nasrani. Di wanita Nasrani sejak dulu memang seperti itu. Nasrani iku wong-wong Kristen iku ingin memurtadkan dengan pernikahan. Hati-hati sekarang pun seperti itu, ngaku-ngaku mau nikah, aku belum masuk Islam. Bohong dia, di tengah perjalanan dia pasti kembali. Rata-rata seperti itu. Lihat pernikahan. Termasuk gak ngono. Dene bener nek nggonku ana janjian. Musuh ben anak lanang melok aku, nek wedok melok kowe, maksudnya melok agamane. Dia memang sengaja seperti itu. Gak gelem masuk Islam. Jarang mereka itu kalau memang bukan hidayah dari Allah, memang dia mempunyai misi Akhirnya wanita tersebut aku gelem nikah ambek sampean, tak terima cintane sampean, tapi sampean kudu masuk agama Nasrani. Ini seorang tabiin, murid sahabat. Dia hafal Al-Qur'an. Akhirnya dia masuk Nasrani. Naudzubillah min syarri dzalik. Ketika dia masuk Nasrani, ketika utusan dari pemerintahan kaum muslimin ingin menebus tawanan perang, termasuk di antara salah satunya dia mau ditebus, dia enggak mau. Dia rela di sana hidup bersama istrinya, yakni seorang Nasrani. Terus kemudian dia ditanya, apakah kamu masih hafal Al-Qur'an? Dia bilang, aku lupa semuanya, tinggal 2 ayat saja. Itu dihilangkan. Dan 2 ayat ini ancaman bagi orang-orang kafir itu yang dihafal itu. Yaitu sebenarnya sebagai hujah bagi dia untuk memberatkan hukumannya dia besok di akhirat. Seorang tabiin. Dan banyak sekali, dan termasuk masalah adzan ini kula eling ceritane sinten? Imam Al-Qurtubi ada seorang muadzin di Mesir dulu Di Mesir ada seorang muadzin ketika siap dia adzan 5 waktu setiap adzan dia naik menara tinggi. Wah, barang pada suatu hari dia melihat dari menara tersebut gadis cantik Nasrani Sama seperti itu godaane wanita Mulane di antara godaane kalau enggak jabatan, harta,
wanita itu harus benar-benar ya kita naudzubillah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta tolong pada Allah agar nafsu kita itu bisa terhindar dari hal yang seperti itu. Kemudian dia turun dari mimbar menyatakan cinta. Begitu juga orang Nasrani tersebut syaratnya apa? Aku tidak mungkin dinikahkan denganmu oleh ayahku kecuali karena kamu muslim, kecuali kamu mau masuk Nasrani. Akhirnya dia mau masuk Nasrani. Jadi wong Kristen dia murtad. Muadzin mau padahal balane akeh lho. Iku disebabkan apa? Allah itu adil. Disebabkan hatinya. Hatine ku gak ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diakhiri suul khotimah. Akhirnya apa? Ketika di hari pernikahan tersebut nggih, sebelum menggauli istrinya, dia membenahi atap rumah. Jadi naik atap rumah karena ada suatu keperluan di atap itu. Dia terpleset jatuh meninggal di hari itu. Jadi dia dikatakan oleh para ulama rugi dunia akhirat. Nek dunyane rong sempat ngeloni wong ayu iku mau, nek akhirate mlebu neraka salah sih karena apa? Karena nafsu. Makanya hati-hati nggih. Nah, termasuk diantaranya lagi nggih, kita diingatkan nggih, kasus seorang prajurit kaum muslimin pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih, yang dia juga tapi enggak sampai murtad nggih, tapi dia juga masuk neraka nggih. Jadi diceritakan sampai An Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi qala nggih. Nadara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nadara nggih, ningali sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat nggih. Ila rajulin yuqatilul musyrikin. Ning riwayat liyane iku sing kejadiane iku seorang laki-laki ning perang Uhud ning riwayatane. Kalau ini riwayat yang berbeda nggih. Jadi Nabi melihat seorang laki-laki membunuh kaum musyrikin nggih, perang nggih. Wa kana min a'dhamil muslimin gunaan anhum. Dia ini adalah di antara prajurit kaum muslimin yang gagah berani. Dia menerjang lawan, membunuh lawan nggih. Wah, dipuji-puji oleh orang nih. Hebat dia itu nih, perangnya hebat nih. Cara ngaji menawa ketok sewogep nih, tapi mbok krana apa gak roh kan ngono tunggale. Terus kemudian Nabi Muhammad bersabda nih, man ahabba ayandura ila rajulin. Man ahabba nih, siapa yang cinta nih untuk dia itu melihat seorang laki-laki min ahli nar dari ahli neraka nih. Siapa yang cinta suka melihat laki-laki di neraka, fal yandur ila hada, maka lihatlah laki-laki ini, yakni prajurit yang perang di jihad itu wadir watu sanami jihad atau puncak Islam itu jihad. Iku ning jihad nek gak ikhlas seperti itu nggih, ancamannya neraka. Ancamannya nek gak ikhlas ning akhir hidupnya itu digawe suul khotimah oleh Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan. Mulane nek ana wong ketoke uripe ku ahli bid'ah, ketoke uripe berbuat maksiat, dadak matine apik. Yo kita saksikan itu apik karena di akhir itu membuktikan hatinya dia, membuktikan isi hatinya dia mungkin dia ahli bid'ah karena dia melakukan bid'ah, mungkin dia karena tidak tahu nggih. Padahal hatinya itu ikhlas bener-bener nyembah Allah. Bisa jadi di akhirnya itu mulane kadang ana wong ketoke ahli bid'ah tapi mati dalam keadaan sholat mati, dalam keadaan khutbah mati, dalam keadaan itu pun termasuk tanda di antara husnul khotimah. Makanya tetap harus diakui meskipun dari kelompok yang lain. Ojo kok ngono lah. Ora mesti sahabat ora mati dalam keadaan sholat, kadang apa enek ngono. Padahal mati dalam keadaan sholat termasuk salah satu tanda husnul khotimah. Makanya ana wong lawan dakwah kita pun nggih, gak podo manhate kok ternyata matine apik, yuk kita saja memang dia itu husnul khotimah. Kita tidak tahu keadaan hatinya dan keadaan akhir hidupnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas di dalam hal yang nyata dia itu husnul khotimah, itu yang harus kita saksikan. Ojo kok pepeh beda langsung ndak husnul khotimah ngono iku. Wong dene penggaweane elek belum tentu. Wong pelihane apik nek diakhiri secara dohir elek jadi suul khotimah. Wong nek penggaweane elek diakhiri apik jadi husnul khotimah. Itu yang harus kita perhatikan kita sendiri, semoga kita husnul khotimah itu. Nah, kemudian apa itu dituduh wong lanang iki terus Nabi apa itu ahli neraka nggih. Kemudian fa
fatabi'ahu rajulun falam yazal ala dzalika hatta juriha. Maka para sahabat di antaranya mereka nggih, laki-laki di antara para sahabat itu menyelidiki nggih, mengikuti nggih. Senantiasa mengikuti orang tersebut nggih, sampai melihat orang tersebut terluka. Fastajalal maut, kemudian dia itu ingin segera mati, gak kuat menahan sakitnya luka tersebut. Mungkin karena keimanan, mungkin karena niatnya yang salah sehingga oleh Allah dibuat tidak kuat. Allah ingin membuat dia suul khotimah masalahnya karena apa? Sesuai dengan amalan hatinya. Hatiku penting. Ini kene kok masalah hatiku ning kene kok ning lanjutan hadis ini. Terus kemudian bareng ngono, bareng dia terluka parah nggih. Kemudian dia itu apa mengambil pedangnya ya, atau tombaknya dalam beberapa riwayat ya, diambil ditaruh di antara fadhahu baina sadyaihi, antara sini ditaruh sini di dadanya, antara dua susu kan di dada sini, kemudian ditancapkan ya, fataha mala alaihi hatta kharaja min baini katifai, sampai tembus sini, akhirnya dia meninggal. Terus kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la ya'malu bima yaron nas amal ahlil jannah. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar mengamalkan suatu amalan yang dilihat manusia itu amal ahlil jannah, amal ahli surga. Orang melihat amal ahli surga padahal tidak, wa innahu lamin ahlin nar, padahal dia itu ahli neraka. Maka hanya kelihatannya saja yang nampak. Dalam ayat yang lain, innar rajula la ya'malu bi amalil jannah fima yabdu linnas, fima yabdu, dalam pandangan manusia. Fima yabdu ini bacaan yang dari batiki apa itu fima yaro, apa yang dilihat manusia. Jadi dalam pandangan manusia amalannya soleh, dalam penglihatan manusia amalannya soleh, tapi hatinya tidak sesuai dengan amalannya tersebut. Itu yang paling penting bagi kita untuk menata apa? Noto amal. Memperbaiki noto niat, noto hati, memperbaiki hati kita. Terus kemudian Nabi melanjutkan wa innahu lamin wa ya'malu fi ma yaron nasu amal ahlin nar wa huwa min ahlil jannah. Dan juga ada orang itu beramal dalam pandangan penglihatan manusia amalan ahli neraka, bahwa min ahli nar, min ahli jannah, padahal dia ahli surga. Artinya apa, ketoke dia amalannya elek. Kenapa kali surga hatinya itu dia baik? Kadang bocah nakal-nakal, aku jane pengen ning masjid, aku yo pengen tapi mbok gak iso. Dia mungkin seperti itu, awalnya seperti itu. Dan orang-orang seperti ini ada potensi husnul khotimah. Orang yang baik hatinya itu ada potensi husnul khotimah. Atau mungkin orang yang tadi berbuat biat tapi dia tidak tahu bahwa perbuatannya itu bid'ah, seperti kita dulu. Gitu, kita dulu melakukan bid'ah, ngerti nggak Pak Dik? Nggak ngerti, dikiranya bener toh? Dikiranya bener. Gitu. Dan orang-orang yang seperti inilah nanti ada peluang-peluang husnul khotimah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian terus Nabi wa innamal a'malu bi khawatiha. Bi khawatimiha. Yakni hanyalah amal itu nanti dilihat hasil akhir amal tersebut. Amalan akhir ku nek elek ya suul khotimah, nek apik ya husnul khotimah. Tapi sing muadzin ini tadi dia itu sampai keluar dari Islam. Sing muadzin tadi kisah muadzin tadi sampai keluar dari Islam. Tapi nek kisah sahabat yang perang ini dia tidak sampai keluar dari Islam karena bunuh diri, tidak murtad, tapi diancam neraka oleh Allah Subhanahu